warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, balik lagi sama saya Nyai Sabrina. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya selama menginap di Wisma Atlet. Dimanapun kita berada, masuk di Wisma Atlet itu pasti ada yang namanya makhluk gaib atau makhluk halus. Nah, tapi saya nggak mau bahas tentang mistis kali ini karena saya nggak mau menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang memang masih dirawat di Wisma gitu. Jadi saya akan berbagi gimana pengalaman saya selama saya kena COVID dan juga dirawat di Wisma. Awalnya saya kena COVID itu nggak tahu ya sebetulnya, banyak banget orang nanya, Kak kena di mana sih? Kena di mana? Itu gimana kok bisa kena? Ini adalah menurut saya adalah pertanyaan yang salah gitu, karena COVID itu kan nggak kelihatan, si virus itu nggak kelihatan, jadi kita tuh nggak akan pernah tahu kita kena di mana atau ketularan dari siapa, itu nggak akan pernah tahu. Dan kapan ketularannya itu nggak tahu gitu, karena si COVID ini nggak kelihatan. Jadi banyak orang yang berpersepsinya tuh salah gitu. Kapan kenanya, kok bisa? Yang nggak tahu. Kalau kita tahu, saya juga nggak akan mau kena dan saya akan menghindari itu gitu. Yang nggak tahu apakah mungkin ketika saya naik kendaraan umum, saya kan kalau kerja berangkat naik kereta kan, mungkin di situ, atau mungkin juga ketika saya makan karena saya kerja di lapangan gitu, saya ketemu banyak orang, mungkin kena dropletnya orang-orang, nggak tahu, dan itu bisa terjadi begitu saja gitu. Awalnya di kantor saya itu kan ada tes swab massal, ya di situ saya masih aman gitu, kondisinya saya nggak ada gejala COVID sama sekali. Lalu beberapa minggu kemudian ada kabar bahwa bos di kantor saya itu meninggal karena COVID. Itu langsung heboh satu kantor, dan lagi gitu kaget, dan kita semua baru tahu bahwa berarti selama ini orang-orang di sekeliling bos saya itu interaksi kan dengan beliau, dan mungkin bisa jadi ketularan termasuk saya. Itu akhirnya diadakanlah beberapa orang memang selama kurang lebih 1 minggu terakhir itu ada kontak dengan pasien gitu loh. Akhirnya dites. Nah setelah dites, saya tuh belum tahu tuh kalau misalnya saya kena gitu kan, dan saya juga belum ada indikasi karena saya nggak ada kontak dengan beliau gitu loh. Tapi ternyata ada salah satu tim produser yang kena gitu. Nah saya itu ada kontak sama tim produser tersebut gitu. Jadi wah dia positif nih, kemungkinan saya juga positif. Akhirnya saya langsung menghubungi kantor untuk di rapid. Akhirnya saya rapid, begitu rapid hasilnya reaktif. Itu pertama kalinya saya rapid test dan hasilnya reaktif. Dan kayak salah nih. Saya sampai minta 2 kali rapid test gitu, untuk saya mau rapid test lagi gitu. Saya mau cuci tangan dulu, saya mau bersihin badan segala macam, saya mau rapid test lagi. Saya rapid test dan hasil kedua adalah reaktif. Akhirnya ya udah saya disuruh pulang istirahat isolasi mandiri sampai nunggu kapan saya harus swab PCR. Akhirnya ya udah besoknya saya swab PCR. Setelah swab biasa kan dicolok-colok gitu hidungnya, tenggorokannya gitu. Awalnya saya juga takut karena belum pernah swab kan, tapi karena kerjaan saya jurnalis dan sering banget di swab udah biasa. Nah itu sakit enggaknya kalau dari pengalaman saya itu tergantung orang yang melakukan swab, karena tekniknya tuh beda-beda gitu, nggak semua orang sama. Ada yang nyolok ke hidung sampai nyolok banget sampai sakit sampai keluar air mata, ada yang kayak cuman terus udah gitu kayak cuman geli aja. Dan itu menurut pengalaman saya adalah tergantung orang yang melakukannya. Udah tuh setelah swab saya pulang lagi ke apartemen saya untuk isolasi mandiri gitu. Udah sambil nunggu hasilnya, besokannya hasilnya keluar.
itu kondisinya banyak yang nanya juga Kak itu kondisi sebelumnya Kakak kayak gimana. Sebelumnya aku nggak ada gejala apa-apa, nggak ada gitu, kayak badannya sehat-sehat aja, cuman emang sering banget ngantuk ya, nggak tahu kenapa ngantuk, karena saya mikirnya karena saya sering begadang jadi saya sering ngantuk gitu. Nah akhirnya keluarlah hasilnya, dikasih tahu rumah sakit, Mbak ini hasilnya positif, silakan untuk isolasi, kalau mau di rumah sakit hubungi rumah sakit, kalau mau di tempat lain silakan diurus. Akhirnya saya kasih kabar dong ke kantor kalau ternyata itu kayak masih gak percaya sih, kayak serius nih positif, oh gokil, covid nih beneran, wah kayak masih kayak gitu-gitu, nggak mungkin nih, salah nih gitu kan. Tapi kayak itu keluarnya pagi. Akhirnya saya ngabarin kantor, saya pengen dirawat di Wisma Atlet aja, terus saya ikutin prosedur. Jadi saya di apartemen ini saya lapor sama Pak RT, terus nanti dari pihak RT lapor ke puskesmas terdekat, gitu. Dari puskesmas terdekat nanti baru ke Wisma Atlet. Kenapa saya pengen dirawat di Wisma? Karena saya takut sekarang memang nggak ada gejala, tapi nggak tahu kan tiba-tiba gejala itu bisa jadi muncul, terus bisa jadi ini dan itu. Saya juga nggak tahu gitu. Saya takutnya ketika saya nanti kenapa-napa nggak ada yang nanganin, karena saya udah takut kan. Saya juga bingung, nggak tahu harus minum obat apa, takut salah minum obat, terus saya udah panik gitu. Padahal saya berusaha untuk tenang, nggak kok, nggak apa-apa. Tapi kayak keadaan tubuh saya yang lemah itu bikin saya panik gitu. Apalagi ditambah dengan sesak nafas, saya nggak pernah sesak nafas, dan itu nafas saya udah bunyi, udah kayak gitu ya. Astagfirullah, masa gue mati gara-gara covid gitu kan. Ya udah takut, udah negatif, saya tetap nggak apa-apa gitu. Dan pihak keluarga saya udah kabarin orang tua gitu, dan orang tua tuh juga kayak jangan panik, insya Allah nggak ada apa-apa, insya Allah nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya pihak puskesmas minta untuk saya untuk kesana. Akhirnya udah saya dari sini naik Grab ke sana, dan itu saya sempat berkali-kali ditolak sama abang Grabnya, karena saya nggak mau nipu abang Grabnya kan, kasihan gitu. Saya bilang saya pasien covid, saya mau ke puskesmas untuk dirawat, dan itu berkali-kali ditolak sama abang Grab. Sampai akhirnya ada abang Grab yang alhamdulillah dia baik banget mau nganterin saya. Saya bilang kan, Pak saya pasien covid gimana? Terus bapaknya bilang, gak apa-apa Mbak, nanti saya antar mobilnya, nanti nggak saya semprot pas Mbak udah turun. Itu saya luar biasa senang, dan kayak ya Allah terima kasih masih ada orang baik yang nggak khawatir untuk ketularan covid gitu. Dia bilang kasihan kan Mbak juga pasti udah ditolak-tolakin sama drivernya. Ya saya udah hampir 7 kali saya ditolak sama driver untuk minta antar, karena saya nggak mau nipu juga kan, takutnya saya nggak bilang nih sama abang Grabnya kalau saya kena covid, terus abang Grabnya nanti ketularan dari saya, kan saya juga zolim sama orang kalau kayak gitu. Udah akhirnya mau saya beresin barang-barang saya untuk ke Wisma, saya berangkat ke puskesmas. Di puskesmas saya nunggu ambulan. Proses nunggu itu saya udah lemes banget, sampai akhirnya saya bilang sama sus saya nggak kuat, saya mau rebahan. Akhirnya saya dikasih tempat untuk rebahan gitu di puskesmas saya dulu. Terus itu udah mulai sesak nafas lagi. Pas sesak nafas saya akhirnya bilang, sus masih lama nggak ambulannya? Udah di depan Mbak, ayo. Saya udah nggak kuat jalan. Bisa nggak saya minta tabung oksigen di ambulans? Akhirnya saya dibopong, dinaikin ke ambulans, terus pakai tabung oksigen, dan itu kayak udah, ya Allah saya mohon sembuhkan, saya mohon nggak ada apapun yang terjadi sama saya gitu. Dan itu kayak pertama kali saya pakai oksigen di hidung, dan itu kayak bikin nafas saya lega. Kalau misalnya oksigennya dicopot tuh, saya kayak ambil nafas panjang tapi nggak ada udara yang masuk. Kayak kamu diem di dalam ruangan yang isinya asap rokok semua, begitu kamu ambil nafas yang menghirup asap rokok gitu, kayak gitu. Dan udah lemes banget kondisinya, sampai akhirnya saya diangkut ambulans. Terus itu ada beberapa juga sekitar 4 orang, 5 sama saya di ambulans itu, dan mereka nggak ada gejala, cuma saya yang ada gejala. Begitu langsung dibawa tuh naik ambulans dengan gelap, terus kayak ya cuman istighfar aja di situ. Saya berharap nggak ada kejadian yang lebih buruk dari itu. Saya berharap saya cepat sembuh di Wisma. Seriously, covid itu nggak bercanda, covid itu beneran ada, dan sebanyak itu loh pasiennya.
Sampai akhirnya ya udah saya dibawa, baru tuh saya dapat kamar di Tower 6 lantai 15, itu di kamar nomor 9 dapat kamar. Dan kebetulan saya satu kamar bareng, jadi di satu ruangan itu modelnya kayak apartemen, ada 2 kamar, ada ruang tengah, ada kamar mandi, terus ada sedikit balkon tempat cipuran. Nah di satu ruangan itu dapat kamar masing-masing satu, jadi kan ada 2 kamar, jadi ada 2 orang di situ, saya sama satu lagi. Ternyata dia TNI Angkatan Laut. Akhirnya kenalan, dapat kamar, terus dikasih obat juga. Masuk tuh dikasih obat, saya juga nggak tahu obatnya apa karena itu udah dibukain semua dan udah dimasukin ke dalam satu plastik dan dikasih nama untuk Mama Sabrina. Habis minum obat itu saya beresin semua pakaian saya, terus saya mandi, terus saya istirahat karena kayak udah capek banget, muka tuh udah pucet banget. Nah di Wisma itu ada kayak tombol kayak di rumah sakit gitu loh, tombol kalau misalnya kita kenapa-napa untuk panggil suster itu bisa. Jadi saya tak ambil itu minta sama suster untuk diantarin sarapan, karena yang lain kan biasanya ngambil sendiri ke tempat suster. Jadi kita tuh disediain di Wisma makan 3 kali sehari, itu jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Itu makannya berat, kayak nasi, di dalamnya tuh ada lauk, ikan, ayam, daging, sayur, itu ada semua. Dan jam 10 pagi itu disediain susu sama roti cemilan gitu. Di hari pertama dan kedua saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma tiduran di kamar gitu. Sarapan juga dianterin, minum obat, istirahat yang cukup gitu, sampai hari ketiga saya baru bisa keluar, bisa jalan-jalan. Nah ternyata sekitar jam 9 itu ada senam di Wisma Atlet. Nah saya pikir itu instruktur khusus dari Wisma, ternyata enggak. Jadi itu ada beberapa orang yang jadi volunteer atau relawan. Mereka juga pasien sama gitu, tapi kayak mereka mau jadi relawan untuk senam. Itu ada pagi sama ada sore hari gitu. Terus di sana juga banyak banget yang berjemur. Jadi di Wisma tuh apa ya, karena dia dulu bekasnya tempat atlet, jadi banyak banget lapangan olahraga. Ada yang main voli, ada yang main bola, terus ada yang main bulu tangkis. Niat banget kalau mereka bawa raket sendiri untuk main bulu tangkis gitu. Dan kayak vibe di sana tuh kayak happy gitu, dan aku merasa kayak sehat. Tiba-tiba turun ke bawah tuh kayak ikut senam, ikut berjemur, ikut lari pagi, itu kayak merasa sehat dan kayak oke, gue bisa sembuh, saya bisa sembuh, saya harus sehat gitu, saya harus cepat sembuh dari COVID. Kadang kan yang bikin kita tambah takut melihat orang-orang yang memang udah parah kan kondisinya, jadi ke kita juga tambah takut. Nah begitu saya ikut kumpul di bawah gitu, senam sama ibu-ibu sama anak-anak, kenalan banyak orang, itu kayak saya ngerasa saya anggap aja saya liburan. Saya lagi nggak sakit, saya anggap saya liburan gitu, karena kan ketika COVID itu kalau kitanya stres, imun kita akan tambah turun. Nah di Wisma juga ada konsultasi sama psikolog. Nah, saya sempat konsultasi tuh sama psikolog. Saya bilang, gimana ya, saya pengen cepat sembuh dari COVID ini. Saya nggak mau lama-lama di Wisma gitu. Saya pengen cepat sembuh, dan gimana caranya saya untuk sehatnya cepat. Nah, pokoknya saya konsultasi banyak sama psikolog, dan itu free loh, gratis. Ini ya, dari awal saya masuk Wisma itu free. Bahkan dari diantarin ambulans dari puskesmas itu free, semua dibiayai sama pemerintah. Jadi buat teman-teman yang kena COVID gak usah khawatir, itu nggak bayar, free kok, gratis dari pemerintah karena dananya udah ada. Nah setelah saya konsultasi, akhirnya dokter ngasih tahu kan, psikolog ngasih tahu bahwa kunci dari COVID adalah kita harus happy, makan makanan yang bergizi, makan yang tepat waktu, tidur yang tepat waktu dan cukup. Juga kitanya harus happy, nggak boleh sedih, nggak boleh stres. Jadi jangan dipikirin kalau kamu sakit, anggap aja kamu lagi sakit biasa. Jadi jangan anggap COVID itu penyakit yang mematikan, meskipun memang ada beberapa kasus yang membuat COVID ini jadi penyakit yang mematikan. Kalau misalnya kamu punya penyakit bawaan kayak hipertensi, jantung, paru-paru, dan penyakit-penyakit yang berat, itu bikin COVID ini dan penyakit itu jadi komplikasi, itu yang bikin berat. Sementara saya sendiri alhamdulillah nggak ada penyakit bawaan, jadi nggak bikin COVID itu berpengaruh terlalu banyak ke saya. Tapi memang imun tubuh kerasa banget sih,
kayak kalau misalnya di ruangan yang dingin tuh saya ngerasa tulang saya tuh kayak ditusuk-tusuk gitu, kayak masuk angin, terus gampang banget capek dan lesu, dan tidur tuh saya sehari bisa 3 kali tidur itu bawaan, karena mungkin pengaruh obat juga ya, jadi ngantuk gitu. Dokter itu bilang bahwa saya tuh harus happy, makanan yang bergizi, terus tidurnya cukup, happy, pokoknya kuncinya tuh happy deh. Saya berusaha membuat diri saya happy di sana agar cepat sehat gitu. Dan alhamdulillah hari berhari lanjut kondisi saya membaik, dan saya hitungannya termasuk cepat ya. Saya 11 hari itu sudah swab, dan sebegitu hasil swabnya keluar saya negatif, benar-benar nggak ada lagi virus COVID yang tersisa di tubuh saya, dan saya bisa pulang.